Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini Bang Jack akan melanjutkan cerita kemarin yang belum selesai. Setelah si pencuri menembak lutut si pria, dia pun langsung pergi menggunakan mobil milik si pria. Di dalam mobil, si wanita mengungkapkan kekecewaannya kepada si pencuri. Kenapa demikian? Karena dia menjadi takut dan resah berdekatan dengan si pencuri. Akhirnya, si pencuri pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan si wanita. Namun, karena di sini si pencuri juga ingin menyelamatkan si wanita, akhirnya dia pun mengajak kembali si wanita untuk pergi, namun menggunakan mobil yang lain. Karena si pria sangat handal dalam mencuri, dia pun dengan begitu mudah mendapatkan kunci mobil yang lain. Si wanita sangat bingung dengan keadaan seperti ini, karena si pencuri telah menembak temannya dan mencuri mobilnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi, si wanita itu menjadi sangat kebingungan. Dengan keadaan yang bingung dan takut, akhirnya si wanita cantik pun langsung ikut kembali dengan si pria pencuri. Karena seharian si wanita dan si pencuri belum makan, akhirnya si pencuri pun mengajak si wanita untuk makan terlebih dahulu dan memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah makan yang berada di sebuah gunung. Ya, mungkin McD atau apalah, gak tahu, pecel lele. Di sini ini, karena si pencuri tidak memiliki uang dan malah meminta kepada si wanita, si pencuri pun memutuskan untuk menembak pengunjung ataupun pemilik rumah makan tersebut. Karena si wanita tidak mau si pencuri menembak orang lagi, akhirnya makan malam yang sekarang si wanita mengeluarkan uangnya dan menraktir si pencuri. Di sini inilah si wanita akhirnya mengetahui apa yang telah si pencuri lakukan, dan ternyata berlian yang hilang di London itu adalah dia si pencurinya. Namun ternyata ketika si pencuri menceritakan kebenarannya, ternyata di sana ada seorang polisi yang sedang mengintel keberadaan si pencuri dan mengetahui apa yang sebenarnya telah dicuri oleh si pencuri. Ayah pabelit kia goblok ngomong. Di sini ini si polisi menceritakan untuk siapa si pencuri bekerja dan apa yang telah dia lakukan kepada si wanita. Sontak membuat si wanita menjadi bingung dan menjadi gelisah. Karena si pencuri mencintai si wanita, akhirnya dia pun memutuskan untuk menembak si wanita tepat di dadanya. Namun ini bukan tembakan peluru, melainkan sebuah obat bius dan membawa kabur si wanita. Dan akhirnya si pencuri pun berhasil melarikan diri dari kepungan para polisi. Entah dibawa kemana, karena si wanita setengah sadar setengah tidak. Kenapa demikian? Karena pengaruh obat bius yang diberikan si pencuri kepada dirinya. Akhirnya si wanita sadar dan berada di sebuah tempat dengan si pencuri. Kelihatan sekali si wanita sangat bingung dan sedikit hulang-hulang. Di manakah dia, dengan siapakah dia? Yang jelas si wanita sedang berada dengan si pencuri. Pas dia keluar dari sebuah tempat kemah, dia merasa kebingungan. Kenapa demikian? Karena di sana tempatnya begitu indah dan terlihat si pencuri sedang memukul kai atau pohon duka tahun nata. Saya setting doh. Pokoknya nama membuat si wanita menjadi tertegun dan langsung berlari. Karena merasa jengkel dengan si pencuri, si wanita pun terus memaki dan memarahi si pencuri. Kunaon atuh mah teh geus nembak uing. Aya naon gitu tamun bisa diucapkeun malah. Ketika si wanita sadar bahwasannya pakaiannya telah dilucuti oleh si pria, dia pun begitu jengkel dan langsung lari ke sebuah hutan. Scene berpindah ke rumah si nenek. Di sana banyak sekali wartawan. Kenapa demikian? Karena orang sudah tahu bahwa cucunya pergi dengan si pencuri berlian. Sontak membuat para wartawan langsung menyerbu rumah si nenek. Ketika sedang menghadapi wartawan, tiba-tiba si nenek mendapatkan telepon dan ternyata itu adalah dari si cucunya. Akibat dari menelepon si nenek, akhirnya tempat persembunyian si pencuri dan si wanita diketahui oleh musuh. Ketika sedang mau makan dengan si pria, tiba-tiba musuh datang dan langsung menyerang si perampok.
itu, si perampok dan si wanita berhasil melarikan diri dari kejaran para musuh. Awalnya si pria bingung kenapa dirinya bisa ditemukan oleh musuh, namun akhirnya si wanita mengakui bahwasannya dirinya telah menelepon si neneknya sehingga keberadaannya diketahui oleh musuh. Karena si pencuri sangat ahli dalam bersembunyi, akhirnya dia memutuskan untuk membuat strategi dan berhasil menjebak para musuh. Sehingga meskipun dirinya hanya sendiri, namun karena ahli dalam bela diri, dia pun berhasil mengalahkan semua musuhnya dan mempercundangi semuanya. Setelah si pencuri berhasil menjebak beberapa musuh, tiba-tiba musuh yang lain datang dan mengejar si pencuri. Di sini terjadi lagi aksi saling kejar-kejaran di lautan. Di scene ini kita akan diperlihatkan bagaimana si pencuri sangat ahli dalam menembak. Kita akan dibuat terpesona dengan penampilan dirinya. Inilah yang membuat Mimin menyerahkan Setelah dirinya berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh, dia pun langsung pergi dan mencari tempat persembunyian kembali. Bisaannya. Scene berikutnya diperlihatkan si wanita baru bangun dari tidurnya. Ternyata dia sudah ada di lain tempat bersama si pencuri. Dan di sini kita akan dibuat terpesona. Kenapa demikian? Karena ternyata si wanita mulai mencintai si pria tersebut dan mulai mengagumi. Setelah itu, dia pun bangun dan beranjak ke balkon hotel. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata dia bersama si pria sedang ada di Roma. Dan tempat ini adalah cita-cita dia suatu saat ingin pergi ke tempat ini. Berlanjut di scene malam, betapa terkejutnya dia ketika melihat sebuah koran di mana dalam koran tersebut ada dirinya dan si wanita. Namun perasaan takut si pria langsung hilang ketika melihat si wanita yang begitu cantik menggunakan gaun. Ketika si pria sedang menatapi wajah si wanita, tiba-tiba dua orang polisi datang. Lantas dia pun langsung menyembunyikan wajahnya. Dan di scene inilah tiba-tiba si pria dengan berani menyium si wanita yang cantik ini. Setelah merasa aman dan dua orang polisi itu pergi, dia pun memutuskan untuk melanjutkan misinya. Si pencuri bukan hanya ahli dalam bertarung, namun juga sangat ahli dalam menghitung. Terbukti dia pun menang beberapa kali dalam berjudi maksudnya. Setelah beberapa kali memenangkan perjudian, dalam sesi yang ketiga dia pun kalah. Dan ternyata itu ada strategi supaya dia bisa bertemu dengan bos musuhnya. Scene berlanjut di mana di sana ada seorang pria sedang meminum minuman alkohol dan ternyata berlian yang dia cari ada di sana. Dan si pencuri pun datang dan ingin melakukan transaksi yang belum jadi. Ternyata si pencuri ingin menjualnya langsung kepada si pembeli. Dan di scene ini terjadi lagi sebuah perkelahian. Kenapa demikian? Karena si pencuri mengetahui bahwasannya si Hamidul bukan orang yang ingin membeli berliannya. Scene kembali berpindah ke si wanita. Ternyata si wanita berhasil ditemukan tempat persembunyiannya oleh seorang polisi. Dan akhirnya si wanita pun dibawa oleh polisi ke kantor polisi. Dan di sana si wanita diberikan beberapa pertanyaan oleh si wanita mulai bingung. Kenapa demikian? Ternyata wajah dirinya terpampang di sebuah koran. Dan dia merupakan orang yang paling dicari di dunia karena bersekongkol dengan seorang pencuri berlian tersebut. Akhirnya si wanita pun memutuskan untuk pergi kembali ke hotel. Dan ternyata si wanita telah diberikan alat pelacak oleh si polisi. Ketika sedang di jembatan, si wanita jujur bahwasannya dirinya tertangkap oleh si polisi dan dia diberikan alat pelacak oleh polisi tersebut. Dan yang membuat Mimin aneh, ternyata si pencuri malah menekan tombol alat pelacak tersebut. Seketika waktu itu juga langsung datang para polisi dan langsung menyerbu tempat di mana ada si pencuri. Karena melihat begitu banyak polisi, seketika si pencuri pun langsung berlari dan menghindar dari beberapa polisi. Tapi ternyata beberapa peluru berhasil menembak si pencuri dan si pencuri pun ternyata langsung jatuh ke sungai yang ada di jembatan itu. Setelah kejadian itu, si wanita yang cantik pun langsung pulang ke rumah neneknya. Si nenek pun langsung menangis dikarenakan cucu kesayangannya berhasil pulang.
Ketika sedang bersama si nenek, dia ingat bahwasannya si pria memiliki rumah. Dengan tidak pikir panjang, dia pun langsung pergi dan menuju tempat di mana si pria itu berada. Scene berpindah ke sebuah rumah di mana si wanita dikejutkan dengan kehadiran bapak-bapak, dan bapak-bapak itu membawa sebuah pistol. Untung saja datang seorang ibu-ibu, dan si wanita pun langsung membuat kebohongan supaya bisa memasuki rumah si pria yang ada dengan si ibu tersebut. Di scene ini, si wanita yang cantik dikejutkan dengan melihat foto di mana pria yang disangka dirinya adalah seorang pencuri, ternyata dia adalah seorang perwira TNI. Akhirnya si wanita pun pulang, dan sebelum sampai betapa terkejutnya dia, tiba-tiba di belakang dia ada seorang dan langsung menculiknya. Scene berpindah ke suatu tempat, terlihat si wanita diawasi dengan begitu banyak pria. Ketika si wanita sedang berteriak minta tolong, akhirnya kita tahu bahwasannya wanita cantik tersebut diculik oleh anak buah si Omar Zapar, alias penjahat yang tadi di awal lah pokoknya nama kita. Dan bukan hanya Omar Zapar saja, ternyata polisi yang tadi berhasil memberikan chip pada si wanita muncul, dan bisa kita ketahui bahwasannya polisi bersekongkol dengan si penjahat. Scene berpindah keluar ruangan, ternyata si pencuri masih hidup dan akan menyelamatkan si wanita. Di sini si pencuri dengan mudah mengalahkan semua pasukan musuh yang berada di luar ruangan. Dan tiba-tiba si pencuri pun muncul di dalam ruangan dan langsung dikepung oleh anak buah si musuh. Di sini terjadi lagi baku hantam. Awalnya si pencuri kalah, namun karena dirinya adalah seorang tentara, dia pun berhasil mengalahkan semua pasukan anak buah si musuh. Dan di sini juga kita akan dikejutkan. Kenapa demikian? Ternyata berlian tidak hilang dan masih ada di museum. Dan ini merupakan rencana si pencuri untuk menangkap yang mana Omar Zapar telah membunuh kakaknya. Karena nanda, betapa terkejutnya si Omar Zapar, ternyata bom-bom yang telah ditempelkan oleh si pencuri berhasil meledak dan membuat pasukannya menjadi bingung dan merasa ketakutan. Dan terjadi lagi pertarungan antara si pencuri dengan seluruh pasukan anak buah Omar Zapar. Dan si pencuri pun berhasil meloloskan diri dan membawa si wanita pergi. Setelah musuh si Rajpir pergi dan melarikan diri, akhirnya si pencuri pun langsung mengejar si Omar Zapar. Dan di sini banyak sekali aksi memukau yang wajib kalian lihat film aslinya. Di scene akhir, Omar Zapar pun berhasil dikalahkan. Dan begitu semangatnya, Rajpir pun membuang Omar Zapar ke dalam bara api yang begitu membara. Dan akhirnya film pun tamat. Film yang sangat membagongkan.